Sugeng enjang, pripun kabare? Saya toh, dinten niki ragam Indonesia wonten ing Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ragam mau ikut tradisi grebeg sewu bebek di Desa Sukomerto. Terus santap serabi kali beluk yang gede banget. Untuk mencukupi kebutuhan grebeg sewu bebek, panitia sengaja mendatangkan sekitar 500 ekor bebek dari luar desa Sukomerto. Agar jumlah bebek di desa Sukomerto tidak habis. Sisanya baru deh diambil dari peternakan warga. Jenis bebek yang diternakan warga adalah jenis bebek betisan asli dari desa Sukomerto. Bebek betisan memiliki corak khas berupa motif putih menyerupai kalung. Nama betisan diambil dari bahasa Arab yakni Baitusani yang artinya tempat singgah yang kedua. Karena orang Jawa sulit menyebut Baitusani, akhirnya diubahlah menjadi betisan. Kita lanjut memasak bebek ingkungnya ya. Bersihkan bebek dari bulunya terlebih dahulu. Lalu, rongot atau bebek dibakar agar bulu halusnya hilang. Serta untuk menghasilkan aroma bakaran bebek. Kemudian, ingkung atau masak bebek sampai matang. Sebagian bebek juga dimasak lemang tuh. Caranya, beri bumbu rempah pada bebek yang dipotong. Untuk menghilangkan bau amis bebek, warga setempat akan menggunakan kunyit dalam jumlah lebih banyak. Haluskan, lalu campur pada daging bebek. Aduk sampai rata ya. Sekarang, masukkan daging bebek ke dalam bambu. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu Jawa karena ukurannya yang tidak terlalu besar, tapi memiliki kadar air yang cukup tinggi. Jadi, bambu nggak mudah rusak ketika dibakar nanti. Bakar sekitar 1 jam. Wah, jadi nggak sabar pengen menyantapnya nih. Kalau airnya mulai keluar, tandanya lemang bebek sudah matang. Siap disajikan. Lemang bebek adalah makanan khas desa Betisan. Biasa disajikan saat ada tamu yang berkunjung. Aroma khas bambu sangat terasa. Tekstur daging bebeknya juga empuk. Mahal banget ya makanya. Bagi-bagi dong. Ahai. Keesokan harinya, ribuan warga desa Sukomerto berkumpul di halaman balai desa. Mereka menggunakan kostum unik dan tradisional, mulai dari baju Jawa sampai karakter pewayangan. Kemudian, rombongan akan berjalan menuju komplek makam Sayyid Abdurrahman. Jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer saja. Kira budaya juga semakin meriah dengan hadirnya Kepala Desa Sukomerto bersama istri. Ia diarak dengan kereta motor yang sudah dihias dan dikawal layaknya raja dan ratu. Agar acara berlangsung tertib, rombongan dikawal oleh petugas keamanan. Ahai. Rombongan kemudian disusul dengan gunungan buah dan sayuran. Gunungan yang dibuat adalah hasil panen kebun milik warga selama setahun. Lumayan banyak ya. Oh iya, bagi para wanita yang ikut dalam kira budaya, wajib membawa ingkung lengkap dengan tumpeng serta lauk pauknya. Sedangkan para pria wajib berpenampilan unik, bisa berupa kostum atau kesenian, bahkan ada yang berpenampilan menyeramkan tuh. Ih, ngeri. Tradisi tahunan ini selalu menjadi daya tarik bagi warga yang tinggal di luar desa Sukomerto. Pantes ya, ramai banget. Kalau sudah sampai di makam, gunungan hasil bumi ditaruh di depan pintu masuk makam. Sedangkan 1000 nasi tumpeng dan ingkung bebeknya ditaruh di samping makam. Lalu
Lalu, Bapak Kepala Desa dan para ulama akan berziarah ke makam. Said Abdurrahman adalah ulama yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam di desa Sukomerto. Selanjutnya, warga akan berebut gunungan hasil bumi. Tradisi ini biasa disebut dengan grebek sewu bebek. Namanya saja sedekah. Jadi, warga yang berebut gunungan berasal dari luar desa Sukomerto. Hei, hati-hati ya. Jangan sampai terinjak-injak. Bisa bahaya tuh. Wah, nggak sampai 5 menit, gunungannya udah ludes. Tandanya, grebek sewu bebek selesai diselenggarakan. Semoga tahun depan hasil panennya bisa berlimpah ruah lagi. Hai. Selanjutnya, tradisi grebek ingkung bebek akan dihibur dengan berbagai perlombaan tradisional. Di antaranya lomba pacu bebek. Hadiah yang ditawarkan bukan main, ada 3 ekor domba untuk para juaranya. Mantap! Aturan lomba pacu bebek, warga harus bisa menggiring bebek di lintasan sepanjang 40 meter. Siapa yang paling cepat akan keluar jadi pemenangnya. 1, 2, 3. Wah, seru ya lihat bebek-bebek ngacir. Warga yang melihatnya juga terhibur. Nah, ini dia pemenang lomba pacu bebek. Selamat ya. Hits, ada apa nih? Ternyata Ragam dapat kejutan nasi tumpeng serta lauk pauknya. Kejutan yang diberikan dalam rangka ulang tahun Transmedia ke-17. Ahai. Semoga kedepannya Transmedia bisa terus memberikan tayangan yang bermanfaat, mendidik, dan menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-17. Semoga semakin sukses dan jaya. Eits, suara apa tuh? Kok berisik banget sih? Walah, ternyata suara mesin penunggu beras. Emangnya mau buat apa sih? Jadi bikin penasaran deh. Alat penunggu beras masih sangat tradisional. Dibuat dari kayu walang setinggi 2 meter. Beras yang sudah halus kemudian digunakan sebagai bahan baku membuat serabi khas dari Desa Kalibeluk, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada 10 rumah warga yang membuat serabi khas Kalibeluk setiap hari. Uniknya, mereka masih satu keluarga dari keturunan Nyai Randinem. Konon, serabi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Serabi dahulu dibuat sebagai menu sarapan para raja. Seiring berjalannya waktu, akhirnya serabi dapat dinikmati semua kalangan. Nama serabi yang paling dikenal adalah serabi kejujuran. Serabi kejujuran tak lepas dari cerita rakyat. Saat itu, Sultan Agung Hanyakrokusumo selaku Sultan Kerajaan Mataram ingin sekali memperistri Dewi Rantansari yang berparas cantik. Kemudian, Sultan mengutus Bahu Raksoyang atau Joko Bahu untuk membawa Dewi Rantansari ke kerajaan. Saat sampai di sana, Bahu Rekso justru tertarik pada Dewi Rantansari. Lalu Bahu Rekso mempersuntingnya. Agar tidak diketahui Sultan, akhirnya Joko Bahu mencari wanita lain yang berparas cantik sebagai pengganti Dewi Rantansari. Lalu terpilihlah Endang Wiranti, anak seorang penjual serabi yang tinggal di desa Kalibeluk. Saat berhadapan dengan Sultan, Endang Wiranti merasa tak tenang. Ia merasa bersalah karena telah membohongi Sultan. Akhirnya ia berkata jujur kepada Sultan.
Berkat kejujurannya, Endang diperbolehkan pulang. Ia juga dibekali uang sebagai modal usaha membuat serabi. Sejak itulah dinamakan serabi kejujuran dari Kali Beluk. Serabi Desa Beluk memiliki ukuran lebih besar dari serabi pada umumnya. Teksturnya juga padat. Makan satu saja dijamin bisa bikin perut kenyang. Rasa yang masih dipertahankan adalah original dan manis. Kayak kamu. Ahai. Nah, ini dia cara membuat serabi kejujuran. Beras harus ditumbuk bersama kelapa tua agar adonan lebih mudah mengembang ketika dibakar nanti. Setelah ditumbuk, ayak tepung. Kemudian, tepung dibagi menjadi dua untuk dibuat adonan serabi original dan manis. Beri sedikit garam agar rasanya semakin gurih ya. Lalu, tambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk rasa original, tidak diberi tambahan apapun. Sedangkan manis akan dicampur dengan gula Jawa cair. Setelah tercampur rata, adonan harus langsung dimasak ya. Kalau enggak, serabi tidak bisa mengembang alias bantet. Masukkan adonan 3/4 dari cetakannya ya. Lalu bakar sampai teksturnya mengembang. Meski cara memasaknya dibakar, warga setempat menyebutnya dengan cara digoreng. Padahal, masak serabinya tanpa menggunakan minyak sedikit pun loh. Agar tidak lengket di tungku, warga cukup menggunakan adonan original saja. Kadar minyak dari kelapa tumbuk bisa mencegah adonan lengket pada cetakannya. Uniknya lagi, cetakan serabi hanya bisa digunakan sekali saja. Proses pembakaran membuat cetakan menjadi gampang pecah. Harus punya stok cetakan lebih banyak dong. Untuk perapiannya, kayu yang digunakan juga nggak boleh sembarangan. Hanya jenis kayu kopi saja. Tekstur kayu kopi yang keras bisa membuat api lebih tahan lama dan asap yang dikeluarkan tidak terlalu tebal. Nggak bikin perih di mata. Sekaligus bisa menghasilkan aroma yang khas serabi. Jadi makin enak. Dalam sehari, serabi biasa dibuat sekitar 100 sampai 200 buah. Harga serabi original Rp10.000 per buah. Sedangkan serabi manis Rp12.000 per buah. Serabi cocok dijadikan menu sarapan atau sebagai pendamping minum kopi pahit. Cara makannya tinggal celup ke air kopi saja. Enak! Jangan kemana-mana ya. Setelah jeda iklan, Ragam akan kembali dengan keberagaman Indonesia lainnya. Tunggu sesaat lagi ya. Ahai! Batik. Banyak cerita di dalamnya. Siapa sih yang gak kenal dengan aktor film Ada Apa Dengan Cinta yang satu ini? Yap, Nicholas Saputra. Aktor pemeran Rangga ini sangat peduli dengan kehadiran batik di Indonesia loh. Makanya, ia ikut menyemarakan perayaan Hari Batik dengan cara membuat video untuk menarik generasi muda agar melestarikan tradisi membatik sampai ratusan tahun ke depan. Tuh, Nicholas aja peduli sama batik. Masa kalian enggak sih? Ahai. Di berbagai daerah di Nusantara, batik memiliki ciri khas masing-masing. Salah satunya batik Rifaiyah dari Desa Kalipucang, Batang, Jawa Tengah. Batik Rifaiyah berbeda loh dengan batik pada umumnya. Soalnya proses pembuatannya harus sambil melantunkan sholawat. Batik sebenarnya sudah ada sejak lama di Desa Kalipucang. Sejak datangnya Kiai Rifai untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mengajarkan seni membatik kepada murid-muridnya sambil mendendakan syair bernuansa Islami. Kemudian, nama batik Rifaiyah diambil untuk menghormati Kiai Rifai yang telah mengajarkan agama Islam sambil membatik. Motif batik Rifaiyah juga memiliki aturan.
berdasarkan aturan agama Islam, motif batik tidak boleh gambar binatang atau makhluk hidup. Karena dalam kitabnya Samad Rifai sendiri itu sudah disebutkan merupakan menggambarkan hewan secara utuh itu merupakan salah satu dosa yang harus dihindari. Makanya kita menerapkan hal itu pada kain-kain kami. Jika ada makhluk hidup dalam motif batik rifaiyah, maka sebagian tubuhnya akan diubah dengan motif tumbuhan, seperti daun atau bunga. Batik rifaiyah juga identik dengan warna kecoklatan yang menggambarkan warna alam seperti akar dan pohon. Tradisi membatik di Desa Kalipucang hanya dilakukan oleh wanita saja. Soalnya dahulu para wanita dilarang untuk keluar rumah. Untuk mengisi waktu luang, para wanita akhirnya membatik di rumah masing-masing. Kreatif yang bermanfaat deh. Dari 200 pengrajin batik, ada sekitar 70 pebatik yang masih aktif. Sayangnya, sebagian warga justru beralih profesi tuh. Pengrajin batik rifaiyah yang masih bertahan sampai sekarang adalah Ibu Nurjana. Sejak usianya 10 tahun, beliau sudah belajar buat batik. Sejumlah ritual wajib dilakukan sebelum mulai membatik. Mulai dari mengambil wudhu atau bersuci, sholat duha, sampai membaca kitab pegon atau tarajumah. Proses membatik diawali dengan kelowong atau membuat pola di atas kain secara manual. Uniknya lagi, kain batik rifaiyah dibuat secara bergotong royong. Satu lembar kain dibuat sampai sekitar 6 pengrajin. Tugas para pengrajin juga berbeda-beda. Selain kelowong, ada yang bertugas sebagai kresi atau mengisi pola, ngopok, memberi cairan malam, serta ngobati alias pewarnaan. Oh iya, lantunan selama proses batik juga diambil dari kitab pegon yang berisi tentang nasihat dan peringatan dalam hidup. Salah satu ayat pegon berisi agar manusia ingat dengan akhirat. Selanjutnya, batik rifaiyah akan difinishing dengan saripati singkong alias aci. Gunanya untuk menghilangkan sisa kotoran batik dan bisa mempercepat proses pelunturan malam pada kain. Kain batik rifaiyah dibatik secara bolak-balik. Jadi nggak heran deh kalau proses pengerjaannya bisa makan waktu sampai 6 bulan. Harganya juga terbilang fantastis. Satu kain bisa mencapai 3 juta rupiah. Proses pembuatan batik rifaiyah sangat kental dengan budaya Cina, Belanda, dan Arab. Jadi, lahirlah motif batik 3 negeri khas Batang. Batik rifaiyah sekarang juga sudah diekspor ke beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, Yunani, dan Amerika. Wah, jadi bangga deh. Bu Utin, ketua kelompok batik rifaiyah, juga punya beberapa koleksi kain batik rifaiyah kuno yang dibuat pada tahun 1979. Kualitas dan warna juga tetap terjaga. Motifnya cantik. Dalam tradisi Batang, calon pengantin wanita wajib membuatkan satu kain batik untuk calon suaminya. Proses buat batik dengan lantunan sholawat diharapkan doa pasangan pengantin bisa terwujud. Nah, kain batik rifaiyah nantinya akan dipakai ketika pesta perkawinan berlangsung. Ragam Indonesia punya cara unik dan kekinian dalam mengenakan kain batik nih. Cara pakainya simple, gak perlu jahit kain segala. Bisa dipakai acara resmi atau santai. Kita buat model baggy pants. Caranya, ambil kedua ujung kain, lalu ikat di belakang pinggang. Ambil kembali bagian ujung kain satunya ya. Lalu, posisikan kain melintang pada selangkangan kaki. Terus ikat ujungnya di depan perut. Jadi deh, seperti celana ya, aman digunakan saat beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada mid-length skirt. Satukan ujung kain, lalu tarik kain sampai membentuk bulatan. Ikat menyilang dan buat simpul pada bagian belakang. Jadi deh, model kain ini bisa digunakan dalam acara resmi. Tubuh juga jadi terlihat lebih slim tuh. Selamat mencoba ya.
Para sedherek, para sedulur, cekap semanten ragam Indonesia enjang menika. Tonton terus tiap Senin sampai Jumat di Trans 7 ya. Hai. Bye-bye.